Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2 dari PPG Prajabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Utami. Saya Astri Wulandari. Nama saya Bintaria Nugraha. Saya Astari Restu Ramadan. Dan saya Dian Permatasari. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan membuat koneksi belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Metode pembelajaran berdiferensiasi. 1. Konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu, dan beberapa siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial, dan siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi itu. 2. Proses. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru untuk memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. 3. Produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru untuk dapat mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukan dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain-lain. 4. Lingkungan belajar. Bagaimana cara siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Susunan kelas pribadi, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar hendaknya disesuaikan dengan kemampuan belajar, minat, dan profil belajar siswa agar motivasi belajarnya tinggi. Contohnya, menyediakan ruang belajar yang nyaman dan terhindar dari gangguan di mana peserta didik dapat berkolaborasi. 2. Menyediakan materi mencerminkan budaya. 3. Memberikan pemahaman kepada peserta didik lain bahwa terdapat peserta didik yang belajar dengan bergerak, sementara yang lain dapat duduk dengan tenang. Contoh diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar peserta didik. Seorang guru IPA kelas 4 SD sedang mengajarkan mengenai ekosistem. Setelah melakukan analisa profil, gaya, belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil belajar peserta didik, audiovisual, materi melalui video pembelajaran, kinestetik, mengobservasi lingkungan sekitar, audio, mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Contoh diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Seorang guru kelas 5 mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar dengan kategori belum siap, siap, dan sangat siap. Pembelajaran yang akan dibahas adalah materi FPB dan KPK. Kelompok sangat siap peserta didik yang sudah memahami konsep dasar FBB dan KPK akan menjadi tutor teman sebaya. Kelompok siap peserta didik yang harus mengulangi pemahaman dan konsep dasar FPB dan KPK dan diberikan pendalaman. Kelompok belum siap peserta didik yang belum memahami akan diberikan pemahaman konsep dasar FPB dan KPK. Contoh diferensiasi konten berdasarkan minat peserta didik. Seorang guru kelas 4 memberikan materi tentang materi puisi. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda, kemudian guru memberikan 2 puisi kepada peserta didik berdasarkan minatnya masing-masing. Kelompok peserta didik yang menyukai alam, nature, diberi puisi yang berhubungan dengan alam, misalnya, pantai, gunung, lautan, cakrawala, tumbuhan, DLL. Kelompok peserta didik yang menyukai musik diberi puisi yang dimusikalisasi atau puisi yang berhubungan dengan seni, instrumen musik, DLL. Kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal bersifat teoritis diberikan puisi yang berhubungan dengan hal-hal filosofis, proses berpikir abstrak,
Perenungan diri, DLL. Kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal sosial diberi puisi yang berhubungan dengan masalah sosial, keadaan masyarakat, persamaan hak, emansipasi, toleransi, DLL. Demikian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.